Tantrum. Tantrum adalah kondisi saat seorang anak menunjukkan ledakan kemarahan dan frustrasi yang tidak terkendali. Tantrum dapat melibatkan teriakan, tendangan, ataupun berguling-guling di lantai. Tantrum bisa datang dalam berbagai bentuk, sehingga setiap anak bisa jadi mengalami tantrum yang berbeda. Orang tua bisa jadi melihat anak berteriak histeris, memukul-mukul, menahan napas, muntah, memecahkan barang, melukai diri sendiri atau orang lain, atau bahkan melengkungkan punggung sebagai ekspresi emosi, dan lain-lain. Penyebab tantrum. Tantrum sering terjadi pada anak usia 1-3 tahun dan biasanya disebabkan karena anak masih berada pada tahap awal perkembangan sosial, emosional, dan bahasa. Karena anak belum bisa mengomunikasikan kebutuhan dan perasaannya, akibatnya mereka jadi frustrasi. Tantrum adalah salah satu cara anak kecil mengekspresikan dan mengelola perasaan, dan mencoba memahami atau mengubah apa yang terjadi di sekitar mereka. Anak yang lebih besar juga bisa mengalami tantrum. Ini bisa jadi karena mereka belum belajar cara yang aman untuk mengekspresikan atau mengelola perasaan. Faktor risiko tantrum. Untuk balita dan anak yang lebih besar, ada hal-hal yang dapat meningkat risiko lebih mungkin terjadi, seperti temperamen anak. Ini memengaruhi seberapa cepat dan kuat anak-anak bereaksi terhadap hal-hal seperti peristiwa yang membuat frustrasi atau perubahan di lingkungan mereka. Anak-anak yang lebih sensitif mungkin akan lebih mudah kesal dengan hal-hal tersebut. Stres, kelaparan, kelelahan, dan stimulasi berlebihan. Kondisi ini dapat mempersulit anak-anak untuk mengekspresikan dan mengelola perasaan dan tetap tenang. Situasi yang tidak dapat diatasi oleh anak-anak. Misalnya, seorang balita mungkin mengalami kesulitan mengatasi situasi saat anak yang lebih besar mengambil mainan mereka. Emosi yang kuat, khawatir, takut, malu, dan marah dapat membuat anak-anak merasa kewalahan. Gejala tantrum. Menjerit, menangis, memukul adalah gejala tantrum yang umum terjadi. Tanda-tanda amukan juga seringkali sulit untuk dilewatkan. Tantrum dapat menjadi tantangan untuk dihadapi, tetapi itu adalah bagian normal dari perilaku balita. Nah, beberapa gejala tantrum lainnya adalah merengek, menangis, menjerit, dan berteriak, menendang dan memukul, menahan napas, mendorong, lemas, melempar barang, menegangkan badan dan meronta-ronta tubuhnya. Diagnosis tantrum. Tantrum tidak didiagnosis. Tantrum merupakan fase perkembangan yang normal, meskipun mungkin lebih lama, lebih sering, atau lebih intens pada sebagian anak. Penanganan tantrum. Penanganan tantrum berbeda-beda tergantung karakter masing-masing anak. Namun, pada umumnya, beberapa hal berikut ini bisa jadi pertimbangan orang tua dalam hal menangani tantrum pada anak. Untuk balita, bisa dilakukan dengan mendekatkan diri kepada anak ketika anak tantrum. Berikan kenyamanan seperti pelukan dan elusan, serta yakinkan anak kalau orang tua memahami perasaannya. Untuk anak yang lebih besar, orang tua bisa mengenali emosi-emosi anak setiap kali tantrum. Berikan jeda kepada anak dan dukung anak saat mereka tenang, dan segera atasi masalah yang memicu tantrum. Selain itu, hal-hal lain yang bisa dilakukan dalam rangka menenangkan anak adalah pastikan anak dan orang di sekitar aman. Ini berarti orang tua perlu membawa anak ke tempat yang lebih kondusif, bila perlu. Tenangkan anak. Setelah anak berada di tempat yang aman, bantu anak untuk mengekspresikan emosinya. Kemudian bicaralah perlahan dengan suara rendah. Jangan mencoba berargumentasi dengan anak. Berikan ruang dan waktu untuk anak mengekspresikan emosinya. Orang tua juga perlu menenangkan diri agar tidak tersulut emosi ketika anak meluapkan amarah dan kekesalannya. Bersikaplah konsisten untuk tidak menyerah pada kemauan anak. Ini akan membantu anak belajar bahwa amukan tidak membantu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Berikan kesempatan anak untuk marah. Orang tua bisa mengizinkan anak untuk marah dengan mengatakan kalau ini adalah tempat yang pas buat anak mengeluarkan ekspresinya. Komplikasi tantrum. Tidak memberikan respon saat anak melakukan tantrum sejauh ini adalah sikap yang efektif. Tantrum biasanya dilakukan anak untuk mendapatkan perhatian ataupun supaya keinginannya tercapai. Jika orang tua, teman, keluarga, atau pengasuh lainnya secara konsisten mengabaikan perilaku ini, pada akhirnya anak akan berhenti.
Menuruti keinginan anak saat anak tantrum justru membuat anak beranggapan tantrum adalah cara penyelesaian masalah yang tepat. Atau anak akan berpikir bahwa dengan tantrum, mereka bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Bila orang tua atau orang dewasa lain selalu lurus setiap kali anak tantrum ataupun tidak memberikan respon yang mendidik supaya anak berhenti tantrum dengan penjelasan yang jelas, maka sikap emosi tak terkontrol ini akan kerap dibawa anak hingga remaja bahkan dewasa. Pencegahan tantrum. Mungkin tidak ada cara yang sangat mudah untuk mencegah tantrum. Akan tetapi, ada banyak hal yang dapat orang tua lakukan untuk mendorong perilaku yang baik dan mencegah tantrum berkelanjutan. Caranya antara lain, konsisten, tetapkan rutinitas harian sehingga anak tahu apa yang dilakukan. Ini termasuk tidur siang dan waktu tidur. Tantrum bisa saja dipicu oleh kurangnya waktu istirahat. Biarkan anak membuat pilihan yang tepat. Hindari mengatakan tidak untuk semuanya. Untuk memberi anak rasa kontrol, biarkan anak membuat pilihan. Mau pakai baju merah atau baju biru? Apakah kamu ingin makan apel atau melon? Apakah kamu mau membaca buku atau bermain Lego? Puji anak saat berperilaku baik. Beri anak pelukan atau beritahu anak betapa bangganya orang tua ketika anak berhasil mengikuti arahan yang diberikan ayah atau ibu. Hindari situasi yang memicu tantrum. Jangan berikan mainan anak yang terlalu rumit untuknya. Jika anak kerap meminta mainan atau camilan saat berbelanja, jauhi area yang menjual benda-benda tersebut. Jika balita kerap tantrum di restoran, pilih tempat yang menawarkan layanan cepat. Kapan harus ke dokter? Jangan ragu untuk tanyakan langsung pada dokter anak atau psikolog ketika anak mengalami tantrum yang berkepanjangan. Terlebih ketika orang tua mulai sulit memberikan respon yang tepat. Itulah beberapa penyebab faktor tantrum dan cara mengatasinya. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Jika kalian suka segera bagikan dan subscribe channel ini. Sampai jumpa kembali.